Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama, yang berjudul Nyai Katemi bagian terakhir. Langsung saja kita simak ceritanya. Tapi aku kesepian, Mas. Aku butuh seseorang yang ada di samping aku. Dan semua itu aku dapatkan dari Ilham. Katemi, aku sungguh tidak tahu dengan isi kepalamu. Sekarang juga aku talak kamu. Setelah mengatakan itu, Yadi pun pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dirinya tidak pernah menyangka kalau istrinya yang sangat dicintainya itu tega bermain di belakangnya. Maaf Katemi, gara-gara aku kamu jadi seperti ini. Tidak usah meminta maaf Ilham. Semua ini bukan salah kamu. Lebih baik sekarang kamu pulang sebelum anak aku lihat. Baiklah, kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan untuk menelpon. Pagi-pagi para warga desa berteriak dan mengatakan ada yang bunuh diri. Ilham bertanya apa yang terjadi. Warga itu mengatakan bahwa Katemi gantung diri di pohon beringin. Dirinya segera berlari ke arah kerumunan warga yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Rasanya seperti mimpi. Baru semalam dirinya berbincang dengan sang pujaan hati. Kini wanita itu telah tiada, meninggalkan dirinya. Ia menoleh ke samping dan melihat kedua anak Katemi yang menangis histeris melihat keadaan sang ibu. Saat Katemi hendak dimakamkan, ia berusaha menelpon sang suami, namun tidak pernah diangkat. Dirinya pun mengirimkan pesan dan mengatakan bahwa istrinya meninggal dunia. Tak lama ada pesan masuk ke ponsel Ilham. Ternyata itu adalah balasan dari Yadi. Seketika rahang Ilham mengeras. Ia tidak menyangka bahwa laki-laki yang masih sah menjadi suami Katemi mengatakan bahwa itu adalah karma untuk dirinya karena telah berselingkuh. Wajar saja kalau Yadi marah kepada dirinya karena memang ia bersalah. Tidak seharusnya ia melakukan hal itu karena secara tidak langsung menyakiti Yadi dan istrinya. Pak Lurah, suara dari Dokter Lina menyadarkan lamunan Pak Lurah. Iya, ada apa Bu? Kenapa Bapak melamun? Tidak, saya hanya senang melihat Sinta bahagia. Saya juga senang Pak Lurah. Selama ini Sinta telah mengalami hal-hal yang hampir membuatnya depresi. Semoga Sinta selalu bahagia. Saya harap juga begitu. Malam yang bermandikan purnama dan lolongan anjing menambah ketakutan pada diri Dokter Lina. Belum lagi listrik yang padam. Setelah pulang dari rumah Maida, Dokter Lina langsung tidur karena merasa lelah. Entah mengapa malam ini dirinya merasa gelisah. Beberapa kali berganti posisi untuk menemukan posisi yang nyaman. Udara yang dingin begitu menusuk dalam tubuhnya. Di saat matanya sudah tertutup dan menemukan posisi yang nyaman, ia dikejutkan dengan suara bantingan jendela. Ia menengok dan jendela itu terbuka dengan sendirinya. Ia bangkit, hendak menutupnya kembali. Baru beberapa langkah, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia pun mundur sampai terjatuh di kasur. Sosok itu bermata merah dengan mulut mengeluarkan darah. Lina, tolong aku, ucapnya lirih hampir seperti berbisik. Siapa kamu? Teriaknya. Orang itu jahat. Apa yang kamu maksud? Bukan menjawab, sosok tersebut membanting jendela kamar Dokter Lina hingga kaca jendela pecah. Takut,
Itulah yang dirasakan saat ini. Jendela itu telah berlubang karena kacanya sudah pecah dan berserakan di lantai. Mencoba untuk tidur kembali meskipun rasa takut masih menguasainya. Tak lama mata itu pun tertutup. Namun tiba-tiba nafasnya terasa sesak, seperti ada yang mengimpit tubuhnya. Perlahan namun pasti mata Dokter Lina terbuka. Ia kaget luar biasa melihat sosok yang ada di atasnya. Sosok itu membuka mulutnya dan mengeluarkan cairan berwarna hitam dan kental. Cairan itu membasahi muka dan baju Dokter Lina. Ia ingin berteriak, namun tidak bisa, seolah-olah mulutnya terkunci. Dia mencoba sekuat tenaga untuk berteriak, dan usahanya tidak sia-sia. Dirinya berhasil mengeluarkan suara yang tersendat di tenggorokan. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah membuka matanya, tidak ada sosok berada di tubuhnya. Ia lega, terganti hanya bermimpi. Kelegaan itu harus sirna karena sosok itu kini berdiri di pojok kamarnya. "Orang itu jahat, kamu harus hati-hati," ucap sosok itu begitu lirih, namun masih bisa didengar oleh Dokter Lina. "Saya tidak mengerti siapa yang kamu maksud." "Hati-hati, jahat. Pergi kamu, jangan ganggu saya." Dokter Lina berteriak kencang. Dirinya sangat ketakutan. Sosok itu tidak pergi, melainkan berteriak sampai barang-barang yang ada di kamar itu jatuh berserakan. Matanya merah menyala dan mulutnya mengeluarkan belatung yang begitu banyak. Dokter Lina langsung berlari keluar rumah. Ia tidak sanggup berlama-lama berada di rumah itu. Keadaan yang sepi membuat ketakutan Dokter Lina semakin bertambah. Terdengar lolongan anjing dan burung hantu dari kejauhan. Di malam yang begitu sepi, ia mendengar suara meloncat-loncat dari arah belakang. Kenapa sosok itu mengikutinya? Itulah yang ada di dalam pikirannya. Karena terlalu fokus dengan keberadaan sosok itu, sampai ia tersandung batu dan terjatuh. Sosok itu berada 5 langkah dari tempatnya. Keadaannya masih sama seperti apa yang dilihatnya di rumah. Perlahan sosok itu mendekatinya. Dokter Lina semakin ketakutan. Dari kejauhan Dokter Lina melihat 2 orang lelaki. Ia berteriak meminta tolong. "Apa kamu mendengar sesuatu?" "Iya, sepertinya suara meminta tolong." Mereka menengok ke segala arah sampai akhirnya melihat perempuan terduduk di tanah. "Itu Dokter Lina, ayo kita tolong." Mereka berlari ke arah Dokter Lina. "Tolong saya, Pak, bawa saya ke rumah Mak Ida." Setelah mengatakan itu, Dokter Lina langsung tak sadarkan diri. "Mak, buka pintunya." Mak Ida mendengar suara pintu, langsung terbangun dari tidurnya. "Iya, sebentar." Setelah membuka pintu, Mak Ida terkejut dengan keadaan Dokter Lina yang tidak sadarkan diri dengan banyak luka di sekitar tubuhnya. "Apa yang terjadi dengan Bu Dokter?" "Kami tidak tahu, Mak. Kami menemukannya di tengah jalan." "Bawa ke kamar saya." Dokter Lina membuka matanya setelah 1 jam lebih tak sadarkan diri. "Syukurlah Bu Dokter sudah sadar. Bagaimana keadaan Bu Dokter? Apa sudah merasa lebih baik?" "Mak, saya takut. Rumah itu Katemi, Mak. Dia mendatangi saya. Saya sangat takut, Mak." "Tenang dulu. Saya sangat takut, Mak." Seketika tangis Dokter Lina pecah. Ia merasa sangat takut. Seumur hidup baru kali ini dirinya melihat sosok yang mengerikan. Karena merasa takut,
Dokter Lina sampai mengalami demam tinggi. Maida bingung dibuatnya. Ia memutuskan untuk meminta bantuan Pak Lurah. Maida terpongok-pongok menuju rumah Pak Lurah. "Ada apa, Mak? Kenapa Mak kelihatan panik?" "Pak Lurah, Dokter Lina cerita pada saya bahwa melihat arwah Katemi dan sekarang demam tinggi." "Kenapa semuanya semakin rumit, Mak? Saya bingung dengan semua ini." Pak Lurah," teriak seorang bapak begitu keras. "Kenapa Pak Mardi?" "Istri saya, Pak Lurah. Dia bilang melihat arwah Nyai Katemi. Sekarang sedang demam, Pak Lurah." "Istrimu juga melihat Katemi, Mar?" "Iya, Mak. Katanya Katemi datang dengan sosok yang mengerikan dan dia bilang orang jahat. Saya tidak mengerti maksudnya." "Bagaimana ini, Pak Lurah? Kita harus mengambil keputusan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." "Andai Kiai Ilyas ada di sini, beliau pasti bisa membantu." "Pak Lurah, bagaimana kalau sebaiknya rumah Nyai Katemi kita robohkan? Rumah itu sudah lama kosong dan bangunannya sudah banyak yang rusak," ucap Ismat yang dari tadi diam. "Saya setuju usul Pak Ismat. Bagaimana Pak Lurah?" "Baiklah, besok pagi kita robohkan rumah itu." Keadaan Dokter Lina masih sama. Bahkan demamnya tidak turun dari semalam. Ia mengigo dan menyebut nama Katemi berkali-kali. Maida semakin bingung dengan semuanya. Hanya doa yang bisa diucapkan oleh wanita setengah baya itu. Sementara itu, para laki-laki desa Mekarsari sedang memasang tali pada tiang-tiang rumah Katemi. Mereka sudah siap untuk merobohkan rumah yang sudah 2 tahun lamanya tidak berpenghuni. Tidak butuh waktu lama untuk merobohkan bangunan itu, karena keadaan memang sudah tidak kokoh dan kayu-kayu pun sudah lapuk termakan usia. Begitu bangunan rumah itu sudah berjatuhan, warga desa berbondong-bondong menyingkirkan kayu untuk dikumpulkan dan kemudian dibakar. Tak hanya bangunan yang sudah rusak, tapi juga benda-benda yang ada di dalam rumah itu pun rusak. Saat semuanya sibuk membersihkan tumpukan kayu dan barang, 2 warga desa tidak bisa mengangkat benda berbentuk kotak persegi panjang. Kotak itu sangat berat karena terbuat dari kayu jati yang berkualitas bagus. Pak Lurah dan Ismat pun mendekat untuk membantu, namun tetap saja tidak bisa dibuka. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Begitu dibuka, keempatnya sangat terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. "Astagfirullah, Pak Kiai!" teriak Pak Lurah, tidak menyangka dengan apa yang dilihat. "Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang tega berbuat hal keji seperti ini?" Semua warga mendekat. Mereka tidak habis pikir dengan orang yang tega melakukan itu semua. Mayat Pak Kiai sudah agak membusuk dengan belatung di mana-mana, dan baju yang semula putih kini berubah menjadi warna kuning. "Kita doakan semoga beliau tenang di alam sana. Kita kuburkan mayatnya saat ini juga," perintah Pak Lurah kepada warganya. "Bapak-bapak, nanti setelah pemakaman Pak Kiai kita lanjutkan lagi. Sekarang kita siapkan pemakaman untuk Kiai Ilyas," imbu Pak Ismat kepada para warga. Pemakaman yang begitu hikmat dan penuh air mata bagi warga desa. Sosok yang begitu mulia dan ramah kini telah tenang di alam sana. Siapakah yang tega berbuat demikian?
Warga desa berharap semoga sang pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan kegiatan yang telah tertunda. Setelah pemakaman Kiai Ilyas, warga desa kembali membersihkan puing-puing yang masih tersisa. Semua warga turut membantu, tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan ikut berbaur agar cepat selesai. Dilihat awan sudah agak menghitam dan seperti sudah siap turun untuk membasahi tanah. Warga desa cepat-cepat membersihkannya karena terlalu fokus dengan apa yang dikerjakannya. Sampai-sampai Pak Lurah tidak melihat jalan dan tersandung. Namun anehnya ada celah yang terlihat dari ia terjatuh. Perlahan Pak Lurah membuka dan melihat ada cahaya yang cukup terang, seperti ruangan bawah tanah. Gumamnya pelan. Ia memanggil Ismat dan beberapa warga desa untuk masuk ke dalam. Keadaan yang cukup terang mampu membantu penglihatan mereka. Ternyata ruangannya cukup luas. Di tengah-tengah ruangan terlihat dua perempuan. Satu terbaring di kasur dan satu lagi duduk di sampingnya. "Siapa kalian?" teriak Pak Lurah yang membuat salah satu dari mereka kaget. Perempuan itu pun menengok ke arah belakang. Semua yang ada di ruangan itu pun kaget. "Sinta, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa perempuan itu?" Justru saya yang bertanya, "Ngapain kalian di sini?" "Ingin mengganggu ketenangan saja." "Sinta, bagaimana? Kamu sudah dijemput ayah kamu kan?" "Dia bukan ayah saya, dia Om Yudi, kembaran ayah. Dan ayah saya sudah meninggal karena kecelakaan sehari sebelum Katemi bunuh diri." "Sinta, dia ibumu. Tidak pantas kau memanggilnya Katemi. Asal kalian tahu, dia bukan ibu saya. Dia hanya ibu sambung yang bertopeng. Baik apabila di depan ayah dan saya dan warga desa, padahal aslinya dia sangat jahat. Kalian tahu bahwa Katemi memiliki anak kembar, Rina. Dia terbaring di samping saya. Dan Rita, dia sudah meninggal karena dijadikan tumbal oleh ibunya sendiri. Satu fakta yang harus kalian tahu, bahwa Katemi adalah anggota sekte. Kecantikan yang dia miliki karena dia mengikat dengan perjanjian iblis." "Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." "Intinya saya yang membunuh Katemi. Puas kalian?" teriaknya menantang. "Karena dia tidak pantas hidup." "Apa kamu juga yang telah membunuh Ki Basri?" "Iya, tidak hanya Ki Basri, tapi cucunya dan orang yang sok suci itu." "Jaga bicaramu, Sinta. Kiai Ilyas adalah orang baik, tidak seperti kamu. Aku memang jahat, tapi aku melakukan itu karena aku sakit hati dengan Katemi. Dia melakukannya layaknya seorang pembantu kepadaku. Bahkan dia menjual anak kandungnya sendiri pada lelaki hidung belang. Dia tidak pernah tulus menyayangi anak-anaknya. Jadi dia pantas tiada. Dan semua warga desa yang meninggal dengan tidak wajar adalah ulahku karena telah mengetahui semuanya. Sinta, sungguh dosamu begitu besar. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Pak Lurah, lebih baik kita bawa Sinta ke kantor polisi." "Tidak, aku tidak ingin dipenjara," teriak Sinta dan langsung berlari menuju pintu keluar. Warga pun berlari mengejarnya. Berkali-kali Sinta menengok ke belakang saat melihat para warga yang tengah mengejarnya, sampai ia tidak menyadari ada benda yang melayang ke arahnya. Benda itu langsung menancap di perutnya. Sebatang bambu runcing mengenai area perut yang mengakibatkan perut itu mengeluarkan darah kental. Warga yang melihat sontak berhenti. Setelah tubuh Sinta terjatuh di tanah, warga desa pergi meninggalkannya karena bagi mereka seseorang yang telah melakukan banyak kejahatan
pantas mendapatkan ganjaran. Tubuh Sinta tergeletak tidak berdaya dengan keadaan yang mengenaskan. 3 bulan telah berlalu semenjak terungkapnya sang pelaku. Kini desa Mekarsari seperti sedia kala, tidak ada lagi teror yang menghantui warga. 3 bulan menjadi akhir perjalanan Dokter Lina di desa ini. Awalnya ia tidak menyangka bahwa wanita yang telah ditolong merupakan dalang di balik semua ini. Pukul 8 seluruh warga desa sudah berkumpul di lapangan balai desa untuk membahas sesuatu yang sangat penting menyangkut masa depan dan kemajuan desa. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Langsung saja saya sampaikan maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini. Setelah saya pikir lebih dalam, baiknya apabila kita mengganti nama desa kita menjadi Desa Jaya Baru. Setelah apa yang kita alami di desa ini, segala tragedi yang sangat memilukan bagi kita semua harus kita lupakan. Kita buka lembaran baru dengan nama yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita alami di masa ini tidak terjadi di masa depan. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kalian setuju? Tanya Pak Lurah kepada warganya. Setuju, serentak warga desa menjawab. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan kecuali melihat para warganya tersenyum dan tertawa. Itulah yang dirasakan oleh Pak Lurah. Kehilangan pendamping untuk selamanya tidak menjadi penghalang dirinya untuk bahagia. Pak Lurah, saya sangat berterima kasih untuk semuanya, karena Bapak sudah menerima saya di desa ini. Sama-sama Bu Dokter. Kehadiran Ibu sangat membantu warga di sini. Saya dan seluruh warga desa juga berterima kasih pada Ibu. Jangan sungkan apabila Ibu mau datang ke sini. Saya dan warga desa pasti akan menerima kehadiran Ibu kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Apabila ada waktu, saya akan berkunjung ke sini. Lambian tangan mengiringi perjalanan Dokter Lina. Tidak terasa 5 bulan telah ia lalui di desa ini. Keramahan warga desa, rasa tolong menolong, serta saling menghargai satu sama lain ia temukan di desa ini. Desa Jaya Baru, itulah namanya sekarang. Mekarsari hanyalah sekumpulan masa lalu yang pahit. Di perempatan, ia kembali menengok ke belakang. Warga desa masih setia melambaikan tangannya. Sekali lagi Dokter Lina melambaikan tangannya kembali. Rasanya ia masih ingin berada di sini, tapi apa daya, ia harus pergi dan menjalankan tugasnya yang telah lama ia tinggal di kota Jaya Baru dan kehidupan yang baru. Semoga warga desa bahagia dengan kehidupan yang akan mereka jalani. Itulah doa sang dokter untuk desa itu. Desa yang indah, gumamnya seraya melangkah pergi. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.